تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Tidak ada harapan lain, mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, kita buka pintu hati kita, kita pasang telinga kita, kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita malam ini. Dan mudah-mudahan setelah kita mengerti, kita paham, tentunya nanti akan kita lihat apa yang terjadi di sebuah negeri, termasuk barangkali di negeri kita ini, bagaimana pelaksanaan hukum ketika ada orang kaya yang bersalah dan ada orang miskin yang bersalah. Adilkah hukum ini atau tidak? Nah, ada satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan ahammahum sa'nul mar'atil mahzumiyati allati sarqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu may yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan ahammahum sa'nul mar'atil majzumiyati allati sarqat. Orang-orang Quraisy goncang semua pikirannya. Bingung ini orang Quraisy. Kenapa mereka orang-orang Quraisy ini sampai terjadi kegoncangan? Hal penyebabnya adalah ada seorang perempuan dari suku Quraisy, dan orang ini adalah dari keluarga yang terhormat. Sarokot, perempuan ini nyolong, tahu nyolong? Nah, perempuan ini mencuri.
Jadi beberapa pembesar suku Quraisy ketika mendengar bahwa ada salah seorang perempuan dari suku mereka, suku yang terhormat ini, seorang perempuan ini sarokot, goncang mereka semuanya. Waduh, kita ini orang paling terhormat, kita ini terkenal, kita orang kaya, kita orang mulia, kita orang terhormat. Oh, ternyata ada seorang perempuan dari suku mereka, Makhzumiyah ini, yang mencuri. Udah. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung di antara mereka ini. Kira-kira siapa ya di antara kita ini yang bisa menyampaikan hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalu may yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kumpullah orang Quraisy ini mencari seseorang yang bisa menyampaikan hal ini, hal pencuriannya seorang perempuan, yang bisa nanti orang ini nego sama Rasul. Kira-kira bisa dipaham nggak? Nah, entah aja nih contoh doang ini, Mak. Dari antara keluarga kita ada yang mencuri. Kira-kira siapa ya yang kenal sama Kapolsek? Itu. Mungkin kalau ada seseorang yang kenal sama Kapolsek, ngomong baik-baik karena kedekatannya, bisa jadi apa hukumnya? Bisa bebas ya, bisa ringan. Nah, pilih may yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, enggak ada seorang pun yang pantas, enggak ada seorang pun yang berani ngomong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa Usamah bin Zaid hubbu Rasulillah. Karena Usamah bin Zaid inilah orang yang paling dekat kepada Nabi kita. Kira-kira jamaah bisa mulai paham gak nih? Nah, kata para sahabat, orang-orang Quraisy ini, udah kita utus saja Usamah bin Zaid. Mungkin kalau Usamah bin Zaid yang ngomong nanti Nabi akan lunak. Kenapa? Karena kedekatan Usamah dengan baginda Rasul. Faqallamahu Usamatu, maka berangkatlah Usamah menghadap baginda Rasul. Ya Rasul, ada dari suku kita, dari orang-orang yang terkenal, dari orang-orang yang mulia, dari orang-orang yang tajir dan kaya, ada seorang perempuan ya Rasul, dia mencuri. Gitu. Mencuri. Harapannya Usamah diutus oleh orang-orang Quraisy, ya udah itu mah suku kita, diamin aja harapannya nih. Karena sama-sama satu suku. Lalu apa yang terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Ya Usamah, kata Nabi, apakah lu mau memberikan syafaat? Apakah kamu memberikan pertolongan? Apa kamu ini mau nego nih ya? Tahu nego enggak kira-kira? Jadi kamu ini datang kepadaku ya Usamah, mau nego supaya perempuan ini enggak kena had, supaya perempuan ini enggak kena hukuman, supaya perempuan ini enggak dipotong tangannya. Itu tujuanmu sama menghadap aku, kata siapa nih? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murka, marah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang sahabat coba-coba menego masalah hukum. Entah kita pelajarin ini. Kita sama-samain dah tentang kejadian yang dulu dengan kejadian yang sekarang.
Summa qama fahtataba. Summa qama fahtataba summa qala innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarib tarakuhu wa idza saraqa fihimud dhaib aqamu alaihil hadda. Baginda Rasul langsung diri. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung ngomong. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya binasanya, sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian itu adalah apabila orang yang mulia nyolong, apabila orang yang terhormat, apabila mereka yang punya jabatan melakukan korupsi, tarakuhu, dibiarin, kagak kena apa namanya? Enggak kena kasus hukum. Kalau ada orang kaya, orang terhormat, orang punya jabatan atau kedekatan dengan seseorang, maka orang itu tarakuhu, dibiarin aja. Lu mau ngapain kek, lu mau ngapain kek, bebas hukum. Wa idza saraqa fihimud dhaib aqamu alaihil haddu. Tapi kalau orang susah, orang miskin yang cuma barangkali untuk menyambung kehidupannya, dia mencuri seekor ayam, nah itu yang kena hukuman. Paham gak kira-kira ini? Paham. Apa kata Nabi? Wa aimullahi law anna Fatimah tabna Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Ya Usama, wahai kalian orang-orang Quraisy, ketahuilah seandainya putriku Fatimah mencuri akan aku sembelih tangannya, akan aku potong tangannya. Jangankan orang lain, anakku saja kalau ia mencuri akan aku potong. Nih tegaknya hukum yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita coba kita banding-bandingkan dengan hukum yang ada sekarang di mana? Di kita, di negeri kita. Ya, coba. Di kita nih, mudah-mudahan sih, kan kita sering bercerita bahwa di dalam masalah hukum rakyat kita ini haknya sama. Enggak yang kaya, enggak yang miskin, enggak yang pejabat, enggak yang biasa, orang apa, di mata hukum haknya sama. Tuh biasa banget itu ngomong gitu, kita dengar di mana aja itu ngomong begitu itu. Udah. Tapi realita dan kenyataannya enggak sama. Oh, kalau dia pejabat, kalau dia orang berpangkat, kalau dia orang kaya, ketika dia melakukan korupsi, ketika dia melakukan kesalahan, apapun caranya ditutup-tutupin. Apapun caranya, gimana pun caranya, walaupun udah danta, udah kelihatan bahwa orang ini melanggar, tapi karena dia punya jabatan, dia punya uang, dia orang berpangkat, gimana pun caranya supaya orang ini tetap bebas. Nah, coba saudara lihat, perhatiin dah. Makanya sering-sering lihat TV, buka HP, ada kasus apa, lihat. Udah danta, udah jelas bahwa fakta membuktikan orang ini salah, tapi masih dicari-cari saja. Dicari di buku pasal apa ini ya. Kalau nggak kena hukum paling kagak, kalau kena hukumannya ringan. Tuh. Tapi ketika ada orang susah, yang dalam kehidupan sehari-harinya untuk makan juga susah, untuk menyambung kehidupan tidak ada jalan lain, akhirnya orang ini hanya mencuri seekor burung. Mereka hanya mencuri seekor HP, sebuah HP, mencuri seekor ayam, ketangkep. Kira-kira apa yang terjadi? Di kampung dia babak belur. Kemudian kalau ditangkap, udah pasti diproses hukum. Nah,
perbedaannya. Perbedaan antara orang yang punya kasus dia orang kaya atau orang pejabat atau orang pangkat dengan orang yang punya kasus tapi orangnya orang apa? Orang lihat. Kalau orang miskin mah nyolong ayam satu aja bisa 3 bulan 4 bulan itu. Hah? Pernah ada di TV kalau nggak salah, saya nonton deh itu dah. Ada nenek-nenek nyolong apa gitu. Iya. Itu langsung ditahan, diproses. Kenapa? Karena yang punya itu apa? Yang punya orang kaya langsung diproses dan nenek-nenek itu ditahan. Ketika diketuk palu dinyatakan bersalah. Allahu Rabbi. Tapi ketika yang punya kasus yang melanggar hukum dia korupsi miliaran, nggak tanggung-tanggung miliaran dia korupsi, atau barangkali dia membunuh orang lain, udah jelas itu danta, pasti dicari-cari aja, dicari-cari pasalnya, dicari supaya yang ringan kena hukumannya. Inilah ketika keadilan sudah tidak adil lagi, maka yang susah itu adalah orang susah. Ketika dia buat kesalahan, salah. Contoh doang. Misalnya ada seorang ustadz, seorang kiai, entah siapapun. Kemudian dia tidak suka atau kurang suka dengan kenyataan hidup yang ada di negeri Antabarantah. Kurang suka dia. Kemudian proteslah dia. Entah lewat ceramahnya, entah lewat pengajian, entah apa ada ceramah. Ya ini udah ditandain dia nih. Mungkin saat itu belum. Entar satu saat lu ada kesalahan yang lain, lu kagak pakai masker kemana-mana lagi musim Covid, gue tangkap. Tangkapnya mah karena apa? Karena Covid. Asal usulnya mah kenapa? Karena dia kurang suka dengan ketidakadilan. Nah, coba bayangkan saudara. Orang kaya, pejabat, orang yang banyak duitnya, kalau dia melakukan kesalahan, ringan hukumannya. Tapi orang susah yang pengen menyambung hidupnya, dia punya anak, terpaksa dia melakukan kesalahan, itu kena hukum langsung saat itu juga. Dan inilah ketidakadilan. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, dan ini gambaran peringatan dari Nabi, siapapun yang mencuri ya harus kena apa? Kena hukum. Siapapun yang korupsi ya harus kena hukum. Siapapun yang membunuh ya harus kena hukum. Jangan ditutup-tutupin, jangan dikurang-kurang. Maka kata Nabi, seandainya anakku Fatimah, anak Nabi kita yang paling disayang oleh Nabi adalah Sayyidatuna Fatimah. Kata Nabi, seandainya Fatimah itu mencuri, aku potong tangannya. Jangankan orang lain, anakku sendiri kalau berbuat salah aku hukum. Kira-kira bisa dipahami nih. Nah, pertanyaan buat kita, kira-kira sama enggak ya hukum yang diterapkan oleh Islam lewat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hukum yang ada di negeri orang lain? Sama enggak kira-kira? Hah? Enggak ya. Jadi tajamnya ke bawah. Kan begitu repotnya kita ini. Repotnya. Sekarang Bang Opik nih berbuat kesalahan. Salah. Pelajarin udah. Bang Opik apa jasanya menegara, kagak ada. Kan gitu. Enggak ada. Kenal sama si A, sama si B juga enggak. Dipelajarin lagi. Bang Opik kekayaannya berapa ini ya? Agak ada. Lah, joblosin aja yang begini, Mak. Enggak menghasilkan. Tapi kalau orang kaya, orang pejabat, orang tajir atau orang berpengaruh, nah ini mah dipikir-pikirin dulu. Jangan. Nah, sekarang di negeri Antabaranta sedang terjadi. Jadi kadang-kadang ada pengalihan kasus. Misal ada pengalihan kasus dari kasus pembunuhan dirubah jadi kasus perkosaan. Tuh, apa tujuannya? Biar hukumnya itu apa? Ringan.
Tuh. Nah, jadi kalau demikian, maka hukum yang paling baik adalah hukum yang dijalankan oleh agama kita, hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap kesemuanya nih jamaah nih, berupaya dan berusahalah diri kita semuanya jangan sampai terkena kasus hukum. Kenapa kita jangan sampai kena terkasus hukum? Karena kita orang susah. Kalau kita kena kasus hukum, kita orang susah. Kalau orang susah mah pasti kena. Tuh, kenapa? Enggak ada alasan. Masya Allah, jangan sampai saudara. Kita hidup pas-pasan, kemudian diri kita kena kasus untuk bisa menyelamatkan diri kita. Akhirnya apa? Rumah kita jual, punya kontrakan 2 pintu kita jual. Bebaslah kita, tapi kagak punya kontrakan, kagak punya sengsara juga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.